Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai tentang kanonik ya. Kanonik itu merupakan salah satu penyederhanaan dalam hukum aljabar bul. Jadi dalam penyederhanaan hukum aljabar bul ini ada yang metode kanonik, ada Key-map, ada lagi Carnot-map, ada lagi flip ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut saja. Ini apa itu kanonik? Kanonik merupakan salah satu ekspresi Boolean yang mempresentasikan suatu fungsi yang dapat disajikan dalam dua bentuk. Jadi dalam kanonik ini ada dua bentuk yang berbeda. Ada apa itu SOP, apa itu LLS, bahasa satu ya. Pada SOP memiliki bentuk kanonik A dikali fungsi ABC. Ini fungsi ABC, contohnya A aksen ditambah aksen dikali B aksen dikali C ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A, B, C. A, B, C, maksudnya A, B, C di sini A dikali ya, A dikali B dikali C. Dengan pengertian dari SOP adalah penjumlahan dari hasil kali. Jadi penghubungnya itu adalah dalam bentuk penjumlahan gitu kan. Jadi SOP, sum of product. Jadi penjumlahan dari hasil kali. Ini adalah salah satu contoh persamaannya. Bisa juga, ini kan 3 variabel ya. Bisa juga pakai 2 variabel. Misalkan X1, X2 sama dengan X1 plus X1 kali X2 ditambah X1 ditambah lagi X aksen. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, di mana setiap sukunya ini dalam ekspresi mengandung sebuah literal atau sebuah variabel yang lengkap, baik peubah yang ditulis dalam komplement maupun tidak. Pada SOP peubah, nih, pada SOP kalau yang memiliki tanpa memiliki komplement atau aksen ya nilainya maka memiliki nilai 1. Jadi komplement ini bisa jadikan uh, abar atau aksen atau negasi sama aja gitu kan ya. Dan peubah dengan komplement mempunyai memiliki nilai 0. Jadi kalau misalnya tidak ada komplement atau tidak ada komplement nilainya 1, kalau misalkan dengan komplement memiliki nilai 0. Nah, untuk yang selanjutnya POS ya, product of sum, memiliki bentuk kanonik seperti ini jika ada fungsi F sama dengan A, B, C sama dengan buka kurung A plus B plus C dikali tutup kurung dikali A plus B aksen ditambah C aksen. Atau dikali A aksen gitu kan ditambah B aksen ditambah C. Di mana setiap suku di dalam ekspresinya mengandung literal yang lengkap, baik peubah yang ditulis dalam komplement maupun tidak. Nah, untuk POS ini kebalikan dari SOP. Kalau dia tanpa komplement memiliki nilai 0 dan peubah dengan komplement memiliki nilai 1. Akan ada SOP, ada POS. SOP adalah penjumlahan dari hasil kali. Nah, ini salah satu contoh bentuk SOP ya bisa tadi kan ABC ini XYZ bisa jadi X1 X2 gitu kan variabel tergantung dari variabelnya. Nah, setiap suku atau termnya ini namanya suku atau term disebut main term untuk yang SOP. Nah, untuk yang POS setiap termnya disebut mark term. Jelas ya, kalau SOP setiap sukunya disebut main term, kalau POS
setiap sukunya atau setiap termnya ini atau setiap kalimat ini gitu kan disebut max-term. Nah, setiap main term atau max-term mengandung literal yang lengkap. Nah, kita tahu apa sih max-term atau main term itu? Main term dan max-term. Kita contoh ya. Misalnya ada dua variabel X dan Y. Kalau misalkan rumusnya kan 2 pangkat N. 2 pangkat variabelnya kan 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, ya kan? Lanjut, kita buat main term dan max termnya ini, misalnya dua variabel X dan Y. Kita bahas tentang main term dulu. Kalau yang main term itu punyanya SOP, kalau max term punyanya POS. Sampai sini jelas ya. Nah, misalnya ini ada dua variabel X dan Y, ya kan? X dan Y. Nah, untuk suku pertama, X aksen, Y aksen. X aksen sama Y aksen berarti jika uh, uh, A aksennya nih, Y aksen, aksen ini kan nol kan X-nya kan nol. Berarti aksennya sama dengan satu kan. Sedangkan Y-nya nol. Berarti Y aksennya sama dengan kebalikannya ya. Satu gitu kan. Maka lambangnya M kecil kalau main term. Kalau max term lambangnya M besar. Nah, lihat keterangannya ya. Jika nol, oke, jika X aksen ya atau terdapat negasi, maka nilainya nol gitu kan. Sedangkan eh, jika tidak terdapat negasi, maka nilainya satu. Nah, ini kan 0 kali 0 sama dengan 0 ya. Nah, ini untuk yang tabel berikutnya gitu, apa kolom berikutnya. Jika X aksen, X aksen Y gitu kan, X aksennya itu X-nya kan 0, berarti X aksennya itu kebalikannya 1 ya. Sedangkan Y-nya itu 1. Jadi 1 kali 1 maka lambangnya sama dengan M1. Seperti itu. Nah, ini juga untuk makstrom. Jadi lambangnya itu ingat kalau yang makstrom M besar, kalau yang M main term M kecil. Oke, ini pada contoh untuk variabel 2 pangkat 3 ya. Jadi ada X, Y, Z. X-nya itu kan ada berapa? Ada 8 kemungkinan ya. 2 pangkat 3 ada 8, 1, ada 8 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini makstrom dan main termnya. Ingat ya, untuk main term, jika terdapat negasi, maka hasilnya 0 gitu kan. Untuk yang main term, jika tidak terdapat negasi, maka nilainya dia adalah 1. Sedangkan makstrom ada kebalikannya, apabila dia terdapat negasi, nilainya 1. Sedangkan maaf, apabila dia tidak ya, tidak terdapat negasi, maka nilainya 0. Sedangkan dia makstrom apabila X-nya itu terdapat negasi bernilai 1. Nanti hasil M ini apa namanya dituangkan pada hasil di SOP ya. Nanti kalian bisa cek aja nilainya berapa. Ini juga kalau misalkan pas waktu ujian atau apa ditulis aja labelnya gitu biar nggak ribet gitu kan ya. Ini salah satu contoh SOP pada 4 variabel ya. Pada 4 variabel ABC untuk main term dan max term. Oke, lanjut ke penyederhanaan fungsi bool secara aljabar. Ini adalah hukum-hukum dan teori dari aljabar bool. Jadi nanti kalian pahami misalnya ada berapa hukum nih, ada hukum identitas, idempoten, komplement, dominasi,
involusi, kumulatif, asosiasi, dan distributif. Nah, hukum-hukum ini sebagai bentuk penyederhanaannya. Kalau misalkan yang sebelah kolom yang ini untuk kolom SOP, sedangkan yang ini adalah untuk kolom POS-nya. Ini biasanya ini yang saya merah-merahin ini adalah nanti ketika pada waktu penyederhanaan biasanya yang pakai SOP itu menggunakan hukum komplement dan hukum distributif. Bisa juga sih hukum yang lain tapi saya kasih merah biar ada tandanya gitu kan. Oh, maaf ini salah ini belum. Tadi saya coret-coret belum saya hapus ini nggak ngaruh ya. Jadi pokoknya kalian harus hafalin dulu hukum-hukum dari teori aljabar Boole ini ya buat penyederhanaan. Oke, kita lanjut ke contoh aja ya. Tuliskan bentuk kanonik SOP, POS, tabel kebenaran, dan gerbang logika pada dari hasil SOP persamaan F sama dengan X, Y, Z sama dengan X plus Y aksen Z. Maka lakukan penyelesaian. Nah, SOP itu kan sum of product ya, jadi penjumlahan dari hasil perkalian. Ingat, jika terdapat negasi, hasilnya 0. Apabila tidak terdapat negasi, hasilnya 1. Nah, kalau misalnya kita dilihat dari contoh di sini, ini kan persamaannya X plus Y aksen Z. Berarti terdapat dua term ya, atau dua kalimat, atau dua suku gitu kan. Kalimat pertama adalah X ya, ini ya. Atau term yang kedua adalah Y aksen Z ya. Sedangkan penghubungnya ini adalah dalam bentuk plus gitu kan. Karena penjumlahan dari SOP ya, penjumlahan dari hasil perkalian. Ini kan ada perkaliannya. Oke, tahu ya berarti ini X, ini Y aksen Z. Ada dua kalimat ya. Kalau misalnya X plus Y aksen Z ditambah XY gitu kan. Berarti ada tiga kalimat atau tiga term. Dalam hal ini adalah kita sambil contoh dua term dulu ya. Atau dua variabel. Nah, variabel kita menyederhanakan variabel X dulu. X sama dengan X dikali Y plus Y aksen. Nah, pasti kalian bingung kok bisa ada Y aksen, Bu. Jadi, masing-masing kalimat ini, masing-masing term ini atau kalimat ini ada nilai X, Y, Z-nya karena variabelnya kan X, Y, Z. Jadi, dari term 1 dan term kedua ini harus ada nilai X, Y, Z-nya juga. Berarti kita mencari nilai Y-nya dulu ya dengan cara lihat pada komplement hukum komplement SOP pada aljabar Boole nih. Saya capture yang ini ya. X kita mencari Y yang jumlah X sama dengan Y plus Y aksen. Kenapa Y plus Y aksen? Kita lihat di sini A plus A aksen sama dengan nilainya 1. Iya kan? Ini bisa juga diganti A, bisa diganti dengan B, atau tergantung dari apa yang kita butuhkan. Misalnya yang nggak ada Z, ya bisa juga pertamanya Z, nggak masalah. Kita mencari Y dulu ya. Jadi X plus Y aksen, kalian udah tahu dari hukum komplement ini ya, dari hukum aljabar Boole, penyederhanaannya. Nah, lalu kita kalikan silang. X kali Y, XY. Ditambah X dikali Y aksen. Jadi X Y aksen. Sampai sini jelas? Maaf, ada kurungnya, nggak ada yang ini ya. Kurang. Oke, lanjut. Sudah dapat, ini kan udah dapat nilai X sama Y-nya ya. Nah, tinggal nilai Z-nya dalam satu kalimat term ini. Berarti kita tambahkan nilai Z. Caranya dengan mengalihkan satu biar nilainya sama gitu kan ya. Ini kan udah Y, ini Z. Ini karena ini X, Y, Bu, ini kenapa dua kali gitu kan. Karena ini kan dua ininya. Apa sih namanya? Termnya gitu atau sukunya gitu kan. Oke, jadi ditambahkan plus Z tambah Z aksen ini dari hasil hukum komplement ya. Nilainya sama dengan 1. Lalu dikalikan jadi X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen. Nah, sudah dapat term pertamanya, kira-kira ada yang disederhanakan lagi? Nggak ada ya. Kita lanjut mencari term kedua. Term kedua sama dengan kan Y aksen Z ya. Y aksen Z.
Nah, ini kan udah ada nilai Y, Z-nya. Berarti tinggal mencari nilai X-nya. Mencari nilai X-nya itu dengan cara menambahkan nilai X plus X aksen. Atau lihat dari komplement yang ini ya. Lalu kita kalikan aja. Jadi X, X, Y aksen Z dikali X sama dengan X, Y aksen Z. Ditambah Y aksen Z dikali X aksen sama dengan X aksen dikali Y aksen dikali Z. Sampai sini sudah jelas? Nah, kalau kita udah tahu penyederhanaan dari term pertama dan kedua, ya, maka langkah selanjutnya kita jumlahkan. Jadi rumusnya kan fungsi X, Y, Z sama dengan X plus Y aksen Z. Maka kita sederhanakan, kita jumlahkan gitu kan. Dari nilai term pertama kan rumusnya ini ya. Nah, maaf hasilnya X, Y, Z ditambah Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z ditambah Y aksen Z nilainya ini ya. Ditambah jumlahkan terus kedua. Lalu langkah selanjutnya adalah cari suku yang sama. Cari dari hasil persamaan ini, dicari suku yang sama, terus pilih salah satunya. Nah, kita lihat berarti yang sama itu adalah ini ya. Saya kasih tanda X, Y aksen Z. X, Y aksen Z. Nah, kalau ada sukunya sama, berarti kita coret pilih salah satu. Setelah itu, sudah dipilih salah satu, maka kita sederhanakan lagi. Ini kan dihapus nih satu ya. Nanti kita ini kan X, Y, Z bisa juga dimulai dari Y aksen Z nggak apa-apa. Jadi sederhanakan Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z. Lalu kita lihat nilai biner pada tabel main term di tabel yang awal itu ya. Apabila negasi nilainya 0. Kita lihat di sini ya. Ini X1. Maaf, X aksen gitu kan. X aksen kan negasi ya. Atau komplement ada aksen atau X akbar. X bar, maaf, akbar sih X bar gitu kan. Jadi kalau misalkan ada negasinya nilainya 0, berarti X aksennya 0, Y aksennya 0, Z kan nggak ada negasi, maka nilainya 1. Ini juga sama, ini X-nya kan nggak ada negasi nilainya 1, Y aksen nggak ada negasi makanya nilainya 0. Pokoknya kalau misalnya tidak ada negasi nilainya 1 untuk yang SOP kalian ituin apa tulis nilai binarnya. Nah, atau bisa juga gitu kan f x y aksen nilainya M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 dan tambah M7. Ini dari mana? Ini dari hasil tabel yang di depan itu yang saya jelaskan main term. M-nya kecil ya. 001 nilainya M1. 100 nilainya 4 gitu kan. 101 binarnya kan nilainya M5 gitu kan. 110 nilainya M6, Mentrum 6, 111 nilainya M7 atau bisa juga ditulis dengan sigma. Sigma 14567 artinya adalah hasil dari SOP M1, M4, M5, M6 dan M7. Ini adalah contoh SOP ya. Nah, kita ini kan kita mencari SOP-nya dulu. Kita masih selanjutnya langkah selanjutnya mencari POS, tabel kebenaran dan gerbang logika. Kita lanjut mencari nilai POS-nya. Nah, untuk nilai POS-nya itu sebenarnya caranya sama pada SOP, cuma kebalikannya ya untuk mencari hasilnya itu. Nah, bedanya itu POS itu kan perkalian dari hasil penjumlahan atau product of sum. Untuk mengetahui hasilnya M1, M2, M3-nya gitu kan, lihat dari hasil negasinya. Kalau hasilnya terdapat negasi maka nilainya 1. Sedangkan tidak bernegasi nilainya 0. Oke, kita lanjut ke persamaan yang tadi ya. Persamaan X, fungsi X, Y, Z sama dengan X plus Y aksen Z. Lalu kita sederhanakan menjadi X plus Y aksen
dikali X plus Y. Lihat pada hukum distribusi ala barbul pada POS. Ini saya capture. Ini kan persamaannya X plus Y aksen Z. Ini kan X ditambah Y aksen Z kali Z. Itu kan sama aja ini kan. Nah, kita sederhanakan menjadi A plus B dikali A plus C. Ini juga berarti jadi X plus Y aksen ditambah X plus Z. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ada berapa term. Ada 2 term ya. Yang term pertama adalah ini X plus Y aksen. Term kedua adalah X plus Z. Sudah dibuat termnya, ada 2 term. Lalu kita sederhanakan masing-masing termnya. Nah, di sini term pertama X plus Y. Lihat deh, X plus Y. Sedangkan fungsinya ada X, Y, Z. Berarti kurang Z. Makanya kita sederhanakan lagi Z-nya itu gimana hasil Z-nya gitu kan. Lihat pada hukum komplement di POS. A plus A aksen sama dengan 0. Berarti kita tambahkan di sini ya, yang kurang kan Z-nya ya. Z dikali Z aksen. Nah, lalu kita kalikan gitu kan. X ditambah Y aksen ditambah dikali X kali Z aksen. Jadi dikalikan hasilnya ini X Y aksen ditambah Z dikali X Y aksen ditambah maaf ini ditambah Z ya. Ditambah Z. Nah, lalu tahap berikutnya adalah mencari X plus Z-nya. Nah, ini kan sudah ada XZ-nya, berarti kurang Y-nya. Maka ditambahkan atau dikalikan dengan Y dikali Y aksen. Dilihat pada hukum komplement 1 ini ya. Maaf, yang ini plus ya. Saya belum tambahkan plus yang nilai ini. Nah, lalu kita kalikan. Berarti XZ Y dikali XZ Y aksen ya. Nah, lalu udah dapet nih nilai masing-masing termnya dari pertanyaan di atas. Lalu kita jumlahkan. Maaf, lalu kita kalikan karena POS ya, perkalian dari hasil penjumlahan. Lalu jadi X plus Y aksen Z ini ya, X plus Y aksen Z ditambah X plus Y aksen plus Z ini ya. Maaf ini belum diganti. Nanti dikalikan, ini bukan jumlah tapi dikalikan. Maksudnya ya digabungkan, bukan dijumlahkan, digabungkan antara term 1 dan term 2. Setelah itu kita cari nilai yang sama gitu kan. Suku yang sama, terus pilih salah satu hasilnya gitu kan. Nah, di sini kan kelihatan ya yang sama. Ini kan X, Z, Y aksen. Nah, kita pilih berarti kita pilih salah satu, lalu kita sederhanakan lagi. Jadi X, Y, Z, X, Y, Z, ini ya, X, Y, Z ditambah X plus Y aksen Z. Ini dengan kali ya, plus ya, X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z. Ini kan kalau ini Y aksennya yang Y aksen, ini ada Z-nya ada aksennya, kalau ini enggak. Nah, lalu kita lihat nilai biner pada hasil maxtermnya. Apabila negasi bernilai 1. Nah, ini kan X plus Y plus Z. Nggak ada negasi berarti 0 tambah 0 tambah 0. Sama dengan 0 ya. Selanjutnya X-nya 0, Y aksennya 1. Kalau ada negasi berarti nilainya 1. Z-nya 0. Nah, ini ada nggak ada negasi 0. Kalau misalkan ada negasi nilainya 1, Z-nya juga nilai 1. Maka kita jumlahkan dari hasil, kita lihat gitu kan, dari hasil ini adalah M0, M-nya besar, M2, M3. Nah, ini dari mana Bu? Kita lihat kalian flashback ke tabel main term dan max term ya.
Nanti kalian lihat nilainya 000 berarti dia M0. 010 berarti dia nilainya M2. Kalau M3 011 atau biasanya tulis dengan bukan sigma ya. Kalau SOP mas sigma, kalau yang POS dengan pi. Pi di sini bukan yang pi 22/7 ya. Ini lambangnya atau simbolnya pi buka kurung 023 artinya Majstrom 0, Majstrom 2, Majstrom 3. Sudah dapat nilai POS-nya, selanjutnya kita buat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari persamaan SOP-nya kan X, Y, Z ya. Persamaannya X plus Y aksen Z. Kita buat nilai, ini kan ada 3 variabel, berarti ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Jadi ada 8 kemungkinan. Ini ada 8 kolom ya. Ini tabel X-nya, ini tabel Y-nya, ini tabel Z-nya. Nah, udah dapat nilainya gitu kan, udah tahu kita variabelnya, lalu yang dicari, yang di persamaan ini kan ada Y aksen. Berarti kita buat tabel Y aksennya. Y-nya kan 0, berarti kalau Y aksen kebalikannya ya, 0 jadi 1, 1 jadi 0 gitu kan. Kalian tulis dari 8 kemungkinan ini. Lanjutnya adalah Y aksen Z. Y aksen Z berarti 1 dikali Z ini ya. Oke, 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 0 kali 0 jelas 0 ya. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Dan seterusnya. Lanjut kita terakhir adalah fungsinya. Jadi hasil persamaan ini apa gitu kan. X sama X, apabila fungsi X, Y, Z sama dengan X plus Y aksen Z. X-nya berapa? 0 kan? Ditambah Y aksen, Y aksennya 1. Y aksen Z-nya perkalian dari Y aksen Z sama dengan 0 ya. Jadi kita masukkan dalam nilai tersebut dalam persamaan ini. Jadi 0 ditambah 1 dikali 0 kan, kita kalau misalkan ada perkalian dan pertambahan kayak gini, berarti kita lakukan perkalian dulu ya. 1 kali 0 kan berapa? 0. 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0. Nah, selanjutnya 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Dari 1 kali 1 kan 1. 1 tambah 0 ya 1. Selanjutnya ini 0 ditambah, pasti 0 ya, 0 kali 0, 0 ya. 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 1, 0. 0 tambah 0, 0 ya. Nah, selanjutnya 1 dikali 0, 0. 0 ditambah 1, 1. Ini juga gitu kan. X1-nya X-nya 1, Y aksennya 1, Z-nya 1. Jadi cara penjumlahannya itu adalah 1 kali 1, 1. 1 tambah 1 dalam aljabar bul. Ingat ya, 1 tambah 1 sama dengan 1. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 0. Kalau itu dalam bentuk biner. Kalau aljabar bul beda ya. 1 tambah 1 nilainya 1. Begitu juga dan sampai terakhir ya. 1 ditambah 0 kali 1, 0 kali 1, 0. 0. 0 tambah 1, 1. Jadi ini kita buat tabel kebenarannya. Terakhir adalah kita membuat gerbang logikanya gitu kan pada SOP. Nilai SOP-nya kan X aksen Y aksen Z ditambah X Y aksen Z ditambah X Y aksen Z ditambah X Y Z ditambah X kali Y kali Z. Oke, kita buat tabel gerbang logikanya. Ini kan ada 3 variabel ya, X, Y, Z. Nah, terus kita lihat di sini adalah perkalian. Kalau perkalian itu bentuknya NEN ya. Kita buat gerbang NEN-nya. Dan setelah itu penghubungnya adalah OR ya, gerbang OR. Jadi kita masing-masing buat gerbang N dari hasil persamaan ini. Lalu kita sambungkan dalam penghubung ini adalah dalam bentuk OR. Kita bisa lihat ini X, Y, Z. Ini pada gerbang pertama kita buat gerbangnya gitu kan. X aksen, Y aksen, Z. X aksen. Ini dari sini ya. Nih, X aksen ditambah
Maaf, dikali Y aksen, Y aksen. Y aksen dari sini, kita buat Y aksen, Z. Z-nya itu dari sini. Set. Jadi kita buat tabel gerbang logika N. Selanjutnya, X, Y aksen Z. X-nya mana nilai X-nya? Kita tarik sini. X, ini ya, kita buat X. Y aksen Z. Y aksen Z. Dari sini langsung ya, Y aksen Z. Tambah Z aksen. Z aksen dari sini nih, Z aksen. Oke. Nanti kalian buat gerbang logikanya ya per masing-masing dari hasil nilai SOP-nya ini, lalu dihubungkan dalam bentuk gerbang logika NAND dan penghubungnya dalam bentuk OR. Udah dapat semua nilainya, langsung kita berhubungkan gitu kan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan ke-11 ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.